Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang ciri-ciri khusus hewan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ada baiknya kita pelajari dulu, yaitu tentang ciri khusus beberapa hewan, di mana ciri khusus tersebut memiliki tujuan. Yang pertama, yaitu untuk melindungi diri dari predator atau musuh. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh makanan. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya akan kita coba pelajari, yaitu ciri khusus dari kelelawar. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa kelelawar itu merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Jadi kelelawar ini merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, hewan yang menyusui anaknya. Walaupun kita lihat bahwa kelelawar ini bisa terbang, mempunyai sayap, tetapi kelelawar ini bukan termasuk burung ya. Tetapi kelelawar termasuk hewan mamalia. Yang kedua, kelelawar ini hidup di gua yang lembab dan gelap. Kelelawar mencari makan pada malam hari, atau biasanya disebut itu hewan nocturnal, yaitu hewan yang beraktivitas pada malam hari. Kelelawar memiliki daya pendengaran yang tajam. Kemudian juga memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu penggunaan gelombang suara dalam menentukan letak objek di sekitarnya. Pada saat terbang, kelelawar mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi yang jika mengenai benda akan menimbulkan pantulan. Pantulan bunyi atau pantulan suara itulah yang ditangkap oleh telinga kelelawar sehingga dapat mengetahui ukuran, jarak, dan arah benda pada waktu yang singkat. Anak-anak, di sini ada Bapak buat video tentang kelelawar yang mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi yang mengenai mangsa dan pantulannya kembali ke telinga kelelawar. Mari sama-sama kita menyaksikan. Selanjutnya, ciri khusus hewan yang kita pelajari yaitu hewan cecak. Mungkin anak-anak kami sekalian sudah sering melihat cecak. Biasanya
itu cecak itu berada di rumah kita ya. Yang pertama, ciri khusus dari cecak ini yaitu bahwa cecak dapat merayap di dinding. Jadi walaupun cecak ini berjalan di asbes rumah kita, tetapi cecak itu tidak jatuh ya. Mengapa bisa seperti itu anak-anak? Nah, di sini bisa kita lihat yaitu ternyata pada telapak kaki cecak tersebut terdapat struktur lapisan yang bersifat lengket dan tampak seperti guratan-guratan yang berfungsi sebagai alat pelekat. Kemudian ciri khusus yang lain dari cecak ini yaitu cecak itu untuk mempertahankan diri dari musuh, cecak memutuskan ekornya atau istilahnya biasa itu disebut dengan istilah autotomi. Apa tujuan autotomi tersebut? Tujuannya adalah untuk mengelabui musuhnya. Jadi ekor cecak tersebut dapat tumbuh kembali. Artinya di sini walaupun ekor daripada cecak itu putus, bukan berarti cecak itu akan mati, melainkan suatu saat nanti ekor cecak itu bisa tumbuh kembali ya. Selanjutnya, burung hantu. Kita ketahui bahwa burung hantu ini memiliki ciri khusus yaitu aktif pada malam hari. Jadi sama seperti kelelawar tadi, bahwa burung hantu beraktivitas pada malam hari. Itu makanya burung hantu disebut juga hewan noktural. Kedua mata burung hantu menghadap ke depan ya. Kemudian mempunyai paruh yang bengkok ke bawah yang tajam. Mata burung hantu dapat melihat dengan baik dalam waktu gelap. Berbalik, kalau siang hari penglihatannya kurang baik. Itu makanya burung hantu ini selalu beraktivitas mencari mangsanya pada malam hari. Kemudian burung hantu ini bisa memutar kepalanya 135 derajat ke kedua arah. Itu tujuannya supaya bisa melihat benda-benda yang ada di samping ataupun di belakangnya. Di sini ada video yang Bapak buat, bisa kita perhatikan kira-kira seperti inilah burung hantu memutar kepalanya untuk melihat ke belakang ya. Selanjutnya terenggiling. Terenggiling ini mempunyai lidah yang cukup panjang dan lengket yang berfungsi sebagai penangkap mangsa seperti serangga ya, misalnya rayap, semut dan lain-lain. Walaupun mangsa di dalam lubang, tetapi dengan lidah yang panjang, maka terenggiling tetap bisa menjangkaunya. Kemudian terenggiling mempunyai lapisan kulit yang tebal dan tampak seperti sisik. Terenggiling mampu menggulung badannya sehingga menyerupai bola. Ini dilakukan untuk melindungi diri saat ia mendeteksi adanya bahaya. Bunglon. Mungkin kita sering melihat bunglon ini berada di semak-semak atau di dedaunan. Bunglon dapat merubah warna dirinya sesuai dengan tempat dia berdiam.
yang biasa disebut dengan istilah mimikri. Kemampuan ini membantu bunglon untuk menghindari musuh atau mengecoh musuh. Lidah bunglon panjang sehingga bisa menangkap makanannya dari jarak jauh. Kakinya dapat mencengkram kuat, mempunyai mata yang bisa berputar serta bisa melihat ke segala arah. Mempunyai ekor yang bisa menggulung yang berguna untuk bergantung di pohon. Dapat merayap dengan cepat sehingga mudah melarikan diri dari musuh yang mengejar. Kemudian cumi-cumi. Cumi-cumi habitatnya di laut ya. Cumi-cumi ini bertubuh lunak dan tidak bertulang belakang. Memiliki tinta untuk melarikan diri dari pemangsa. Memiliki 8 tentakel pendek dan 2 tentakel yang panjang. Selanjutnya bebek ya. Mungkin kita semuanya sudah pernah melihat bebek ya. Bebek ini bisa bermanfaat atau sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Selain dagingnya, kita juga dapat mengkonsumsi telur bebek. Ciri khusus bebek yang pertama adalah kaki yang berselaput untuk berenang. Kemudian paruh yang melengkung untuk memudahkan dalam menangkap ikan. Lehernya yang panjang untuk menangkap dengan jarak yang agak jauh dari bebek. Bulu dengan lapisan lilin yang mencegah sayap bebek basah, sehingga sayap bebek tetap dapat digunakan untuk terbang. Itulah kira-kira ciri khusus dari bebeknya. Selanjutnya unta ya. Kita tahu bahwa unta ini hidup di gurun pasir ya. Jadi unta ini memiliki ciri khusus yang sesuai, yang cocok dengan habitatnya. Yang pertama, unta ini memiliki punuk, yaitu tujuannya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian unta ini karena habitatnya di gurun pasir yang cuaca sangat panas, unta memiliki telapak kaki yang tebal untuk mencegah panas dari pasir gurun. Kemudian memiliki bulu mata yang tebal agar terhindar dari debu yang masuk ke matanya. Selanjutnya, unta memiliki lubang hidung yang dapat menutup agar tidak ada debu yang masuk ke hidungnya. Okelah anak-anak kami sekalian, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesehatan bagi kita semuanya, sehingga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran kita sebagaimana biasa. Sekian dan terima kasih.